Sobat Jackpreneur, welcome back again with me Nick. Dan hari ini kita spesial banget bersama Ibu Heni dari Koja. Gimana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Atika Dahniar, pemilik dari produk susu kurma Uma Afra yang sedang saya rintis mulai dari tahun 2019 sampai sekarang ini. Untuk susu kurmanya ini itu ada ide tersendiri awalnya atau gimana Bu? Ya, awalnya itu dimulai dari 2018 pas Afra lahir, anak saya lahir. Dimulai itu awalnya itu ketika saya menemukan kesulitan dalam menyusui ya. Setelah Afra melahirkan, kesulitan dalam menyusui dan kebetulan pengen punya niatan menyusui sampai 2 tahun karena ASI itu tidak lancar dikarenakan pikiran juga stres dari segala macam pihak karena lagi baru melahirkan juga. Terus mikir, oh kenapa sih kok ASI gue nggak lancar kayak gitu, ASI gue nggak lancar. Setelah searching segala macam, minum ini, makan ini, makin udah segala macam cara. Sampai akhirnya kata teman, coba deh susu kurma gitu. Oh iya susu kurma ya, coba deh susu kurma. Akhirnya dibikin susu kurma itu dengan racikan segala macam sampai menemukan racikan yang enak. Dan alhamdulillah setelah bikin susu kurma itu ASI juga lancar. Alhamdulillah sampai 2 tahun, sampai puasa pun kuat minum susu kurma. Dan dari situ dimulai juga setelah berbincang-bincang sama suami. Kata suami, kenapa nggak susu kurmanya kamu bikin usaha aja? Kata dia gitu. Iya. Terus dia bilang, aku bilang, iya ya, coba deh. Tapi kayak berpikir juga, masa iya sih ada yang mau beli susu kurma gitu. Sedangkan kurma tuh banyak juga orang yang nggak suka kurma ya. Betul. Banyak juga orang yang nggak suka kurma walaupun dibilang katanya kurma ajwa misalkan enak apa segala macam. Cuman orang banyak juga yang nggak suka sama tekstur kurmanya itu. Nah yaudah akhirnya bikin dan yang nyobain sampai rasanya enak itu pas itu malah suami. Oke. Dia itu beneran citra rasa makanannya ini banget sih. Terus sampai akhirnya nemu pakai kurma apa sampai nemuin si kurma sukari itu. Oke. Ya, awalnya juga bukan kurma sukari. Awalnya juga bukan kurma sukari, akhirnya setelah bikin segala macam nemuin kurma sukari dan itu rasanya cocok. Emang enak banget ya. Oh iya bener. Terus ada nggak sih Bu selama usaha ini kan dari 2016 tadi ya? 2019 ya. 2019 itu pasti kan jadi kita kan pasti ada jatuh bangunnya nih di mana kita pasti di saat yang titik nol gitu kan untuk bisa ngebangin usaha nih pasti nggak bingung atau gimana gitu. Mungkin bisa share ke Sobat Jack. Ada sih awalnya itu kan dari 2018 habis melahirkan itu ya memang banyak cobaan ya. Dari ASI seret segala macem, terus baby blues. Baby blues. Nah, berawal dari baby blues itu juga tekanan dari suami kerja juga udah kayak udah mulai udahlah aku resign aja gitu. Di satu tempat di posisi suami itu lagi pas Afra baru lahir dinaikin kerjanya, cuman dia kurang suka gitu posisinya dan dia itu nggak nyaman di posisi itu. Sampai akhirnya mikir kalau dia nggak kerja kita gimana gitu lah. Iya betul. Kita gimana? Terus ya terus karena basic Henny juga nggak bisa yang diem gitu loh. Jadi emang dasarnya dari muda udah kerja di pabrik segala macem. Pernah juga kerja nawarin voucher di jalan gitu. Jadi tuh emang nggak bisa kayak mengandalkan satu orang gitu loh. Jadi betul. sampai di situ kayaknya gue nggak bisa nih kayak gini mulu. Nanti kalau iya suami gue udahan kerjanya tahu gimana, terus kita gimana gitu. Sedangkan nggak mau juga ya, nauzubillah juga kerjanya dia lagi nggak ada, terus
segala macam, apalagi satu lagi faktor ekonomi itu mempengaruhi rumah tangga banget sih. Betul. Ya. Jadi emang mungkin dari berawal dari situ juga susu kurma itu kata suami udah kamu sekalian jualan aja. Terus ya udah sambil berikhtiar, ya udahlah Bismillah jualan susu kurma ini. Bukannya bermaksud untuk mau merubah perekonomian yang diberikan suami ya. Oke. Tapi menambah. Iya, tapi menambah dan juga ngituin hobi juga betul, sih. Betul. Ya. Karena nggak mau tergantung lah gitu. Nggak mau tergantung dengan satu orang aja nih bener, gitu. Bagaimana gitu. ibu juga bisa berusaha gitu ya. Oke. Dan alhamdulillahnya suami juga menerima. Jadi ya udah. Alhamdulillah ya. Bu. Kita sama-sama dan alhamdulillah memang dari jualan susu kurma itu dulu kan aku kerja juga. Sebelum Afra lahir kerja juga kita sama-sama kerja juga, cuman ya dibilang perekonomian itu ya memang ya walaupun kita sama suami istri kerja dibilang kekurangan pasti ada kekurangan, nggak tahu kenapa padahal kita dua-duanya kerja, cuman kayak tuh kayak selalu ada kekurangan aja gitu, nggak ngerti juga kayak gimana gitu. Tapi kata temen ya udah mungkin kamu cukup di situ, udah kamu nggak usah kerja, ngurusin anak aja, insya Allah rezeki kamu dari anak ya gitu, insya Allah rezeki kamu dari anak. Dan setelah ditekunin, alhamdulillah ya susu kurma itu banyak yang suka sama rasanya juga. Oke. Terus juga Bu Heni juga berbagi tentang khasiatnya juga mungkin ya. Nah dari susu kurma itu dari teman-teman kan sering nge-share juga. Betul. Karena aslinya dari teman-teman juga ngelihat, sekeliling juga ngelihat saat menyusui Afra, alhamdulillah asinya deras juga. Dia juga bertanya sih, alhamdulillah itu alhamdulillah. Dari yang bener-bener dari gitu, yang benar-benar kekurangan gitu ya. Sampai kata teman, apalagi aku operasi sesar ya, dan itu operasi sesar, dan itu sangat menyakitkan. Betul. Ya, dan kata teman jangan stres. Kalau memang asi mau lancar jangan stres gitu. Dijalanin aja gitu. Akhirnya kata teman, minum susu kurma. Ya memang khasiatnya melancarkan asi. Salah satunya melancarkan dengan ASI. sejuta khasiat yang lain juga yang lainnya gitu ya. Iya betul juga. Terus kita pengen tahu nih Bu, Ibu tuh gimana sih awal mula tuh ya? Terus kok tiba-tiba gabung ke Jackpreneur? Tahu infonya dari mana gitu? Awalnya itu lucu. Jadi awal itu ada salah satu guru dari temen Ibu yang ngajakin pelatihan salon. Salon. Ya, pelatihan salon malah. Pelatihan salon itu kayaknya 2020 deh. Pas awal-awal pandemi deh. Pelatihan salon. Kata Ibu, udah ikut aja. Karena emang suka make up juga sih sebenarnya gitu. I see. Suka sama ngelihat ngedananin gitu juga. Ya udahlah ikut aja deh. Kata Ibu juga udah nggak apa-apa ikut aja ntar banyak pengalamannya. Ya udah akhirnya ikut. Okay. Akhirnya ikut dan alhamdulillah setelah ikut pelatihan salon terus nanya-nanya kan sama pembinanya kan. Ibu punya usaha apa lagi gitu, usaha gitu. Dari situ. Iya, dari situ. Okay. Ada sih Mbak usahanya yang udah saya jalanin. Apa kata dia? Susu kurma. Oh ya udah boleh didaftarin tuh. Ikut Jackpreneur, ya mau lah, ya mau banget gitu ya, mau banget pokoknya ikut Jackpreneur itu mau banget. Dan terus dari situ juga alhamdulillah banget lah pokoknya ikut Jackpreneur membuka pintu rezeki lah ya Bu ya setelahnya ya Bu. Iya banyak perubahan banget juga dari Jackpreneur. Jadi kan? banyak mengenal orang juga, produknya jadi sampai ikut bazar gitu. Dikenalin halayak gitu bener, ya. Betul. Iyalah tuh salah satu yang kata Ibu tadi ya, dengan adanya anak Ibu jadi membuka pintu rezeki sendiri kan buat itu. Iya, terus ada nggak sih Bu perubahan nih Bu setelah kenal Jackpreneur dengan sebelum kenal Jackpreneur gitu? Ada banget ya gitu. Ada banget. Mungkin bisa di-share nih ke sobat. Jadi sebelum masuk Jackpreneur ya, namanya juga kita usaha dari awal banget ya. Kita masaringnya cuma dari temen gitu doang kan. Pokoknya teman-teman doang ya, WhatsApp gitu. Dari WhatsApp pas segala macam. Terus kadang
jualan juga kalau bulan puasa di depan. Oh, di sini Ya, depan di rumah. depan rumah, Oke di oke. situ. Sambil jualan kurma juga. Terus setelah ikut Jackpreneur ini ya Masya Allah banget ya, banyak banget manfaatnya. Produknya juga jadi berkualitas. Jadi siapa sih? Maksudnya siapa betul, sih? betul. Apalagi sekarang ya, bener-bener nih Jackpreneur tuh di IG, apalagi pokoknya di media sosial. Iya. Udah terkenal banget ya. Iya, terus dari secara apa Bu, tempelan komposisi dan lain-lainnya itu ya Bu ya. Diajarin juga lebih baik lagi. Tadinya cuman kayak background doang gitu. Dan sekarang udah Bu harus lebih baik tuh labelnya ada komposisinya. Terus gitu. ya gitu terus Best before juga ya. ya gitu ya juga harus ada tadi. Iya, oh ya udah akhirnya di desain lagi. Banyak banget lah manfaatnya. Untuk si logonya sendiri itu untuk susu kurma ini itu emang Ibu sudah bikin atau setelah Jackpreneur? Setelah kenal Jackpreneur? Awalnya itu udah bikin. Sudah bikin. Tapi kayak biasa doang gitu, maksudnya karena keterbatasan ilmu lah ya. Cuman begitu aja gitu. Jadi bikinnya gitu. Jadi pas setelah ke Jackpreneur makin terbuka juga ya, makin terbuka ngelihat produk-produk UMKM yang bagus-bagus yang ikut Jackpreneur. Jadi tuh ngelihat juga, oh iya nih kayaknya gue harus ada perubahan. Gitu iya, ya. Betul. Untuk si customernya sendiri ini Bu, dia tuh ada customer khusus kah, kayak pecinta kurma kah, atau memang mereka gitu. Komunitas atau kayak kita ngomong masyarakat aja di kan. Kadang awam kan taunya ya susu sapi atau susu almond gitu kan Bu ya. Nah, susu kurma ini tuh kan salah satu yang menurut kita tuh khusus gitu, menarik gitu loh untuk dibahas gitu. Nah, itu untuk customer sendiri tuh gimana Bu? Gitu. Jadi kata teman-teman sini ya, susu kurma yang Hendy bikin ini memang rasanya beda sih daripada yang lain. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Suatu kelebihan ya Bu ya. Iya. Banyak juga teman-teman yang bilang, Hen, kok susu kurma lu kok beda sih? Pertama awalnya, kenapa? Beda apanya gitu? Enggak, susu kurma tuh memang beda. Kurmanya kerasa, gue emang awalnya nggak suka kurma, kata dia gitu. Gue jadi suka kurma, jadi suka susu kurma. Anak gue juga yang tadinya kan kurma tahu sendiri ya, kurma itu banyak banget manfaatnya. Betul, banget. Orang-orang apalagi kalau bulan puasa pasti nyari kurma. Pasti habis. Iya, pasti habis. Nah, dia itu nggak suka, anak sama dia itu nggak suka susu kurma, sampai nemu coba deh Hen, gue nyobain susu kurma lu deh. Mungkin pertama dari rasa dia dulu suka ya, sama si susu kurma itu juga. Memang banyak susu kurma yang lainnya, karena dari pemilihan kurmanya juga yang premium juga. Kualitas juga menentukan berarti Bu ya? Iya betul, kualitas juga menentukan. Jadinya memang melekat mungkin ya rasanya. Iya betul. Iya. Jadi di mana yang mereka nggak suka makan buah kurmanya bisa merasain dari susu ya Bu. Iya betul banget. Susu kurmanya. Betul banget. Terus gimana sih Bu, kan kita lagi di saat kita menghadapi pandemi ini Bu, saat ini kan sudah 2 tahun berjalan ini kan. Terus gimana sih Bu usahanya Ibu sendiri itu selama pandemi ini, atau apakah ada perubahan atau stagnan aja gitu? Jujur ya, di pandemi ini tuh kalau menurut saya tuh gimana orang berpandangan sih. Oke, betul. Gimana orang berpandangan. Kalau dalam usaha sih alhamdulillah ya. Dibilang pandemi orang banyak yang banyak yang down, kayak down turun gitu. Ya. Dibilang down juga enggak juga. Karena mungkin prinsip ya dalam karena rezeki itu sudah ada yang mengatur. Oke. Dan Ibu juga mau berusaha di sini gitu betul. kan. Betul. Ya walaupun pandemi ini juga ya tetap aja gitu kayak masarin aja posting susu kurma. Dan alhamdulillah juga memang ada, apalagi kayak di Jackpreneur gitu kan sekarang. Betul. Di Jackpreneur apalagi setiap kayak misalkan ada event apa gitu, kayak kemarin Bazar Ramadan. Betul. Ya kan? Walaupun dia pandemi juga ya alhamdulillah banyak yang beli juga. Teman-teman banyak juga yang pada kesana gitu. Terus, juga sih. Talking about ini nih Bu, pendamping nih Bu, bicara tentang pendamping ini.
kan kita saya salah satu pendamping itu kita berperan nih di dalam betul. usahanya binaan kita. Nah, gimana sih peranan dari pendampingnya Ibu Heni sendiri? Pendamping disebut ya namanya. Iya boleh, nggak apa-apa. Pendampingnya itu kan Mbak Iva ya. Oh Iva, Mbak Iva tuh ya, masya Allah lah, pokoknya tuh baik banget, kayak ngebantu banget setiap ada kayak apa pelatihan dia selalu nge-share, terus ngebantu juga kayak setiap dokumennya, kayak tuh Mbak Iva tuh kayak nggak pernah capek, nggak pernah telat aja gitu, maksudnya gitu. Kalau dibilang cerewet ya nggak cerewet, karena ya udah mungkin memberitahu gitu ya. Jadi lebih dimudahkan aja sama Mbak Iva. Syukurlah betul. Terus ada nggak sih cara khusus si Iva ini sendiri untuk kasih wejangan ke Mbak Heni atau gimana gitu? Cara khusus ya? Cara khusus sih paling ya, ayo Bu semangat. Pendekatannya gitu ya Bu ya. Gitu aja sih. Oh iya Bu, ntar dibantu ya, ntar saya bantu gitu. Itu sih yang melegakan hati. Betul, at least kayak ada backingan nih gitu ya. Kayak lebih pede. Oh gue bisa nih, ternyata banyak orang-orang juga nih ternyata di luar sana yang ngebantu gitu loh. Iya betul. Terus apa sih Bu, kayak kan pasti kan ada harapan untuk kedepannya untuk usaha Ibu sendiri dan untuk Jakpreneur ini sendiri Bu gitu. Kalau pertama ya untuk usaha di susu kurma ini, alhamdulillah juga kemarin sudah mendapatkan sertifikasi halal. Alhamdulillah, wah itu sangat membantu banget ya kan. Makasih juga sama Mbak Iva udah kebantuin. Lagi Iva. Udah kebantuin. Thank you. Masya Allah banget, itu poin plus banget sih, kayak nggak nyangka aja gitu. Ternyata seproduk rumahan, ibu-ibu iya betul ya, yang dimana orang-orang nggak tahu barangnya gitu-gitu ya. Kayak orang adalah meremehkan. Betul gitu. Pasti ada aja kayak gitu. Apaan sih susu kurma lu doang kayak gitu. Alhamdulillah sekarang bisa dapat sertifikasi halal, doain juga bisa BPOM, bisa dikenal orang banyak juga. Terus untuk Jakpreneur ya, semoga makin besar lah gitu namanya. Berkembang gitu ya. Semakin berkembang juga, semakin berkembang untuk para UMKM. Betul. Terus untuk ini nih Bu, untuk marketingnya nih, untuk pemasarannya sendiri, Ibu boleh dikasih tahu ke Sobat Jakpreneur ini kayak misalnya untuk pemesanan bisa datang kemana, nomornya berapa, terus mungkin ada Instagram. Untuk sahabat-sahabat Jakpreneur dimanapun kalian berada, tapi belum sampai kemana-mana, ya insya Allah lah bisa kemana-mana. Amin, pasti. Kalau kalian pengen nyobain susu kurma by Uma Afra, kalian bisa order WA maupun IG. IG-nya itu ada di Syukur by Uma Afra, atau bisa WA di 087885570 660. Nanti untuk itu tadi kita catat di sini. Di ShopeeFood juga ada. ShopeeFood juga ada ya. ShopeeFood juga udah ada. Nanti kita kasih alamat bukan alamat email, IG-nya dan nomor telepon. Betul. Jangan lupa diorder. Jangan lupa diorder, pasti rasanya ketagihan. Dijamin ketagihan banget. Oke, terima kasih untuk waktunya ya Bu Heni. It's been so fun, seru banget ngobrol-ngobrol kan. Dari awal beliau bercerita tentang usahanya, dari up and down-nya juga gitu kan. Jadi ya semoga kedepannya kita semua selalu sehat di masa pandemik ini, terus usahanya Bu Heni juga semakin berkembang. Ya, jadi semakin bahagia. Itu Dede apa? Terus ya udah, that's it untuk kali ini. Thank you so much buat tuning in. Do not forget buat subscribe, terus juga like YouTube kita dan Instagram kita. Oke? Ciao. Dadah.